Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasio Hukum. Hari ini saya bersama dengan lawyer muda, pengacara muda, Mas Adhar SHMH, managing partner di Sambo Lofes. Jadi hari ini saya di kantor Sambo Lofes akan membahas kasus Verdi Sambo, khususnya yang baru-baru ini sedang hot, sedang hangat diperbincangkan, yaitu terkait dengan dugaan kesaksian palsu yang dilakukan oleh ART Verdi Sambo, yaitu inisial S. Nah, jadi dia itu kita tangkap ya, kata hakim itu kesaksiannya berbeda-beda, Mas. Di BAP itu berbeda, ketika di pengadilan juga berbeda. Jadi ada sesuatu yang tidak konsisten begitu. Nah, ini kan bisa membahayakan bagi dia sebagai saksi ya. Karena dia ini kan belum tersangka. Karena cara dia memberikan keterangan yang berbeda. Kalau kata hakim itu ya diduga settingan gitu. Nah, ini bagaimana implikasi hukumnya? Ada tidak sanksi hukumnya ini? Kalau saksi itu memberikan keterangan palsu. Oke, terima kasih atas si pertanyaannya. Kalau berbicara substansi hukum lah, di dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 142 kalau nggak salah ayat 1 itu memberikan keterangan atau bersaksi bohong di bawah sumpah dapat diancam dengan pidana penjara 7 tahun. 7 tahun. Itulah secara hukum materialnya. Terkait keterangan yang dia berikan di dalam persidangan sah-sah saja, kalaupun perbedaan keterangan di BAP penyidik dengan proses pembuktian di persidangan. Iya. Terkait dengan pemberian keterangan palsu dan lain-lainnya, itu dibuktikan ulang apakah benar itu keterangannya palsu ataupun nanti kan dikaitkan dengan saksi lain juga. Saya belum bisa menjustifikasi dia berbohong atau tidak. Perlu pendalaman dan perlu penyelidikan ulang, penyidikan maupun penuntutan ulang terkait ART tersebut. Kalaupun memang dia indikasi ada kebohongan yang dia sampaikan di persidangan pembuktian kasus tersangka Brata E itu. Ya. Misalkan nih Mas, ini kan masih dugaan ya, terkait memberikan keterangan kesaksian palsu itu masih dugaan karena itu masih belum terbukti. Kalau misalkan ini sebut saja si A ini memberikan keterangan yang berbeda di BAP di penyidik dengan di pengadilan, mana yang akan dipakai keterangannya? Apakah keterangan yang di BAP penyidik atau keterangan dia ketika diperiksa di pengadilan? Karena di BAP penyidik itu kan tidak di bawah sumpah, sedangkan dia memberikan keterangan di persidangan, pada proses persidangan dia disumpah. Makanya pasal 142 itu barang siapa memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya itu ada kebohongan atau palsu, baik keterangan lisan maupun tulisan, maka diancam dengan pidana 7 tahun. Artinya apa? Jelas yang diselidiki itu keterangan yang di bawah sumpah yang dia sampaikan di dalam persidangan. Oke. Tapi bukankah BAP itu, keterangan saksi itu, atau BAP itu merupakan bagian dari alat bukti Mas di persidangan ini? Kalau kita berbicara criminal justice system itu kan yang harus dipertimbangkan oleh fakta persidangan, fakta hukum itu kan di persidangan. Iya. Karena asas praduga tak bersalah. Makanya pasal 183 itu minimal 2 alat bukti baru mengatakan orang itu bersalah oleh majelis hakim, bukan oleh kepolisian, bukan oleh kejaksaan. Artinya apa? Bisa dia mencabut keterangan di BAP kepolisian, dia sampaikan yang benar di pengadilan atau di persidangan. Fakta persidangan itulah yang dinilai menjadi pertimbangan hukum untuk mengatakan bersalah atau tidaknya seorang. Kira-kira Mas, apa sih kira-kira alasan orang bisa merubah keterangan itu? Apakah gara-gara ketika di BAP diperiksa penyidik itu ada
dugaan ya, misalkan tidak dalam keadaan tidak tenang jiwanya atau apa, sehingga dia memberi keterangan seperti itu di BAP, ketika diperiksa oleh majelis hakim berbeda lagi gitu. Ada tidak faktor-faktor? Kalau kita bicara faktor tentu harus ada dua ya, dugaan kita, Iya, iya. sengaja atau tidak sengaja. Kesengajaan itulah yang bisa mengancam dapat dipidananya seorang karena memberikan keterangan dengan sengaja memberikan keterangan berbohong. Tetapi kalau keterangannya itu di bawah tekanan, dia ditekan untuk melakukan kebohongan, maka ia tidak bisa masuk tindak pidana karena dipaksa. Iya, iya. Dipaksa untuk berbohong. Makanya perlu penyelidikan itu harus menemukan apakah benar ada unsur pidana di dalamnya. Unsur pidananya termasuk kemampuan dia bertanggung jawab, tidak dalam tekanan. Oke, sangat mencerahkan sekali penjelasan dari Mas Adhan, lawyer muda, pengacara muda, sekaligus manajer partner di AR Sambo Law Face. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.